Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabarnya? Baik? Baik. Ada yang sakit, Ibu? Oke, Ibu absen dulu ya. Oke, Bu. Putri, Hadir, Bu. Rima, Hadir, Ibu. Zaskia, Hadir, Ibu. Naura, Sakit. Koirunisa, Hadir, Ibu. Octavia, Hadir, Bu. Fitri Ramadhani, Hadir, Ibu. Zaki, Hadir Ibu. Fitri Wulandari. Hadir, Bu. Oke, berarti yang nggak hadir cuma Naura aja ya sakit. Ibu. Oke, pagi ini Ibu akan ngajar kimia tentang sifat koligatif. Kira-kira dari kalian ada yang udah belajar belum? Apa sih sifat koligatif itu? Ada yang tahu? Tawar lupa, Ibu. Oke, jadi coba menurut kalian, kalau kalian masak air biasa dibanding sama air yang dicampur garam, itu menurut kalian lebih cepat mana yang merebusnya itu lebih cepat? Air biasa. Yang lebih cepat mendidih? Air biasa. Kenapa? Karena tidak ada kandungan zat garam. Ya, betul. Oke. Sekarang Ibu punya satu video tentang apa namanya? Larutan garam sama air biasa itu mendidih lebih cepat yang mana? Nanti kalian perhatiin. Kalau bisa kalian catat kenapanya, karena nanti kita akan diskusi tentang sifat koligatif dari larutan ini. Jadi dari video tadi kalian udah lihat kan mana yang lebih cepat mendidihnya. Contoh, Ibu akan bagi kelompok untuk kalian diskusi. Nah, kalian itu bisa diskusi tentang apa yang menyebabkan kenaikan titik didih pada larutan air garam ini. Sekarang kalian boleh berkelompok, pilih sendiri aja kelompoknya. Thank you. Ada tiga, ada tiga. Udah, Ibu. Kalian boleh search di internet, tapi dari artikel atau jurnal, pokoknya sumber yang terpercaya ya, atau dari buku juga boleh. Kalian cari apa yang menyebabkan kenaikan titik didih pada larutan air garam. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ibu beri waktu 5 menit ya.
Dari artikel apa sumber terpercaya ya? Baik Ibu. Sudah belum? Kelompok yang okta sudah? Sudah belum? Kelompok yang Veronica sudah? Sudah Ibu. Oke, karena sudah semua, Ibu minta perwakilan satu kelompok itu maju ke depan menjelaskan apa sih diskusi kalian ya. Boleh dimulai dari Jaki? Dibacain aja hasil diskusinya. Iya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari mewakili kelompok. Penurunan tekanan uap oleh ionizasi zat terlarut. Jawabannya itu adalah pada larutan elektrolit, zat terlarut seperti garam terionisasi menjadi beberapa partikel sehingga menaikkan konsentrasi partikel secara efektif dan menyebabkan titik didih naik lebih tinggi dibanding larutan elektrolit dengan konsentrasi yang sama. Oke. Jadi menurut kelompok kalian yang lebih cepat yang mana titik didihnya? Lebih cepat air yang ada garamnya atau air yang biasa? Air garam. Boleh tepuk tangannya? Terima kasih. Lanjut dari kelompok yang perwakilan kelompok okta. Baiklah, hasil diskusi dari kelompok 2 itu jumlah partikel terlarut. Kenaikan titik didih bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam larutan, bukan jenisnya. Ini merupakan sifat kualitatif larutan yang berarti semakin banyak partikel semakin besar kenaikan titik didih. Oke, berarti semakin banyak partikel berarti semakin banyak juga suhu yang dibutuhkannya. Oke, terima kasih Zaskia. Selanjutnya terakhir kelompok Indonesia boleh? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wairisa Soleha Ibadah. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Menurut kelompok kami, kenaikan titik didih disebabkan oleh penambahan zat terlarut non volatil yang menurunkan tekanan uap larut. Karena tekanan uap menjadi lebih rendah, dibutuhkan suhu yang lebih tinggi agar tekanan uap larutan sama dengan tekanan atmosfer sehingga titik didihnya meningkat. Oke, jadi menurut kamu mana yang lebih cepat mendidih? Air biasa. Oke, jadi jawaban dari teman-teman semua itu nggak ada yang salah, betul semua.
Jadi jawabannya yang lebih cepat mendidih memang air yang biasa. Karena kalau air yang ditambah garam, dia itu memang lebih lama untuk mendidih karena dia ada larutan lainnya. Jadi ada bisa simpulin dari semua jawaban teman-teman ya? Ada, oke, saya aja yang nyimpulin ya. Oke, jadi air garam itu lebih lama mendidih daripada air biasa karena garam yang larut di dalam air itu juga mengubah sifat fisik air. Nah, karena si garam ini adalah zat yang tidak mudah menguap, jadi dia tuh diperlukan suhu yang lebih tinggi untuk bisa mendidih. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sifat koligatif. Benar yang tadi diucapin sama Zaskia, yaitu sifat larutan yang bergantung pada jumlah partikel zat yang larut, bukan pada jenis zatnya. Nah, karena garam ini bisa terurai menjadi ion, terus juga jumlah partikel dalam larutannya menjadi lebih banyak, sehingga titik didihnya ini meningkat. Jadi, semakin banyak garam yang dilarutkan, semakin tinggi juga suhu titik didih. Tinggi suhu yang dibutuhkan untuk mendidihkan si air larutan tersebut. Jadi itu adalah salah satu contoh sifat koligatif. Oke, jadi tadi sifat garam itu juga salah satu sifat koligatif. Nah, sekarang ibu mau tanya, kira-kira ada nggak sih fenomena alam atau kegiatan yang biasa di kehidupan sehari-hari yang bersangkutan sama sifat koligatif? Ada yang bisa jawab? Boleh? Boleh, kok ini bisa? Kalau dari kami itu pembuatan es krim. Oke, apa? Kalau dari kelompok kami larut cairan infus. Oke, Yaki? Ya itu. Ya, sama ya. Ada satu lagi Bu, Apa? pencairan es. Pada saat ya? Iya. Oke, betul, semua jawabannya betul. Biasa tuh digunakan juga pada pembuatan es krim ya. Kalian tahu kan yang garam pinggirnya nanti untuk membukukan si es krim itu. Nah, oke, jadi itu saja pembelajaran kita hari ini pada sifat koligatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.